Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dimanapun teman-teman berada. Saya ucapkan selamat datang pada presentasi yang insya Allah akan saya sampaikan terkait topik yang saya bawakan, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Sebelum kita masuk lebih lanjut terkait akuntansi perusahaan dagang, izinkan saya juga untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya secara singkatnya adalah Muhammad Haidir Falian Nur, dan kalian bisa memanggil saya Haidir. Baik, selanjutnya kita ada intermezzo singkat terkait akuntansi perusahaan dagang. Di sini kita akan membahas terkait akuntansi perusahaan dagang, mulai dari pengertian hingga teknis penerapannya. Oleh karena itu, tanpa membuang lebih banyak waktu, mari kita mulai pembelajarannya. Baik, di sini ada beberapa pilihan menu pembelajaran di mana kita akan memulai secara runtut dan terstruktur secara sistematis. Di sini kita akan langsung ke pembuka untuk pembekalan awal terkait materi yang kita bahas pada malam kali ini. Baik, di sini ada pembuka pelajaran, di mana materi ini kita akan bahas terkait akuntansi perusahaan dagang, yaitu proses dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan transaksi keuangan pada perusahaan yang kegiatan utamanya itu adalah untuk menjual kembali barang. Lalu dalam akuntansi perusahaan dagang memiliki peran-peran penting karena membantu pemilik usaha memiliki untuk mengetahui kondisi keuangan, menentukan laba dan rugi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami materi ini, diharapkan teman-teman sekalian dapat mengenali bagaimana alur dari keuangan dalam kegiatan jual dan beli. Kita kembali ke menu. Selanjutnya, kita akan bahas terkait tujuan pembelajaran pada malam hari. Baik, tujuan pembelajaran pada malam hari ini saya poinkan menjadi 3 poin. Yang di sini mungkin bisa dibaca dari awalnya, yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan untuk tidak hanya memahami konsep terkait dasar perusahaan dagang, tetapi juga mampu menerapkan dalam bentuk sederhana. Pemahaman ini mencakup pengertian akademik, karakteristik, hingga proses perhitungan yang sering digunakan dalam kegiatan usaha dagang. Di sini mungkin ada poin-poin pentingnya yang bisa dibaca. Yang pertama, mengenai pengertian perusahaan dagang secara tepat. Yang kedua, menjelaskan karakteristiknya. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasinya. Baik, selanjutnya kita kembali ke menu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke poin utama dalam pembelajaran pada malam hari ini. Yaitu kita akan membahas materi-materi yang akan kita pelajari di poin menu materi. Baik, kita mulai dari pengertian terkait perusahaan dagang. Di sini perusahaan dagang adalah proses yang kegiatan utamanya yaitu adalah untuk membeli barang dari pemasok atau produsen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa melakukan perubahan bentuk dalam barang tersebut. Dalam kegiatan ini, perusahaan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual. Perusahaan dagang berperan sebagai perantara yang memperlancar distribusi barang dari produsen hingga ke konsumen akhir. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat beberapa contoh perusahaan dagang yang ditampilkan logonya pada PowerPoint yang saya sampaikan ini. Mungkin kita bisa langsung klik nih. Di yang perusahaan dagang pertama, ada perusahaan dagang Indomaret. Nah, perusahaan dagang ini adalah perusahaan dagang di bidang retail, di mana Indomaret ini memiliki ribuan gelar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini terus berkembang pesat melalui sistem franchise atau waralaba yang ekspansinya sangat luas. Lalu untuk beberapa informasi terkait laba bersih, Indomaret ini memiliki laba bersih mulai dari 2,7 sampai 2,8 triliun dalam 1 tahun terakhir yang menunjukkan kekuatan pertumbuhan yang kuat dari industri retail Indomaret ini. Kita kembali ke poin sebelumnya. Di sini ada yang kedua, yaitu kita akan bahas terkait Alfamart. Tidak lengkap rasanya jika kita membahas Indomaret, tapi kita tidak membahas
salah satu yang menjadi saingan dari Indomaret itu sendiri yaitu Alfamart, di mana sama seperti Indomaret, Alfamart ini adalah perusahaan retail juga yang bergerak di bidang waralaba atau franchise yang gerainya juga memiliki ribuan jenis di Indonesia. Dan untuk data dari laba bersih dan keuntungan yang didapatkan Alfamart ini ada di kisaran 3,4 sampai 3,5 triliun dalam 1 tahun terakhir, yang menunjukkan pertumbuhan yang kuat di sektor retail yang dilakukan oleh Alfamart. Kita kembali lagi ke poin sebelumnya. Baik, selanjutnya ada di contoh perusahaan dagang Matahari. Ya, seperti kita ketahui, bahwasannya Matahari adalah perusahaan dagang di bidang ini, baju, fashion, di mana untuk informasi terkait laba yang didapat pada 1 tahun terakhir untuk perusahaan ini adalah kisaran 1 sampai 1,3 triliun, yang dimana ini menunjukkan kinerja yang stabil dari perusahaan Matahari ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya terkait perusahaan dagang. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas terkait karakteristik perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari perusahaan jasa dan manufaktur. Karakteristik ini berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan yang berfokus pada barang dagang dan transaksi jual beli. Di sini kita bagi jadi 3 poin utama. Yang pertama itu adalah memiliki persediaan barang dagang sebagai aset utama. Yang kedua, terjadi transaksi pembelian dan penjualan secara rutin. Dan yang ketiga itu tidak mengubah bentuk fisik dari barang yang dijual. Baik, seperti itu karakteristiknya. Kita akan lanjut ke poin selanjutnya. Baik, selanjutnya ada jenis transaksi dari perusahaan dagang. Dalam jenis transaksi perusahaan dagang, kegiatan operasional sehari-hari perusahaan dagang melakukan berbagai transaksi yang harus dilakukan atau dicatat secara sistematis dan berurutan. Pencatatan ini penting agar laporan keuangan dapat disusun dengan benar dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Mungkin di sini ada 3 poin utama, mulai dari yang pertama pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, hingga keretur pembeliannya. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Baik, di sini ada proses pencatatannya. Mungkin kita bisa langsung saja ke pembahasan terkait poin-poin utamanya. Dalam perusahaan dagang ada 2 poin utama pencatatan, yaitu poin periode, yaitu dicatat di akhir periode, dan poin perpetual, di mana dicatat saat jumlah selalu terbit secara akurat. Jadi langsung dicatat. Selanjutnya kita akan lanjut. Kita percepat waktunya agar mengefisienkan. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Ini sudah masuk ke dalam rumus-rumus. Nah, untuk harga pokok penjualan adalah total biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan barang yang telah dijual dalam satu periode tertentu. Nah, HPP juga sangat penting dalam akuntansi untuk mengetahui dan menghitung laba dan rugi. Lalu semakin besar HPP, maka laba yang diperoleh akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Di sini ada rumusnya. Baik, telah selesai pemaparan materi dari poin utama pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Mungkin untuk bisa lebih lanjut terkait akuntansi perusahaan dagang, saya akan tampilkan contoh yang mungkin dapat membuat teman-teman sekalian lebih paham terkait akuntansi perusahaan dagang. Baik, di sini kita atau saya berikan contoh terkait transaksi perusahaan dagang dari beberapa studi kasus yang ditampilkan pada PowerPoint yang saya presentasikan. Dimulai dari sebuah toko pakaian membeli 10 baju dengan harga 100.000 per piece, sehingga total pembeliannya itu 1 juta. Nah, kemudian si toko baju ini dijual lagi atau menjual lagi barang tersebut dengan harga 150.000 per piece, sehingga total penjualannya menjadi atau hasil atau laba kotornya itu adalah 1.500.000. Nah, di sini disebutkan bahwasannya laba kotornya itu sebesar 500.000, yaitu selisih harga antara harga beli dan harga
yang dijual. Nah, selanjutnya mungkin saya akan tampilkan jurnal dari transaksi ini. Baik, di sini ada contoh jurnal perusahaan dagang. Dimulai dari tadi, pembeliannya yaitu 1 juta, kita masukkan ke sisi debit, dan untuk kreditnya adalah kas karena kita telah membeli barang. Dan yang kedua adalah jurnal penjualannya, yaitu di mana kas kita akan tambah 1.500.000 dan penjualannya adalah dalam masuk kredit yaitu 1.500.000 juga. Dan yang keduanya ini akan jadi balance seperti itu. Baik, selanjutnya ini kita kembalikan ke menu dan kita menonton video atau sedikit video agar teman-teman sekalian bisa lebih paham terkait materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Baik, setelah selesai, kita telah menonton video pembelajaran agar kita jadi paham terkait konsep perusahaan dagang. Secara garis besar, video tersebut menjelaskan terkait poin-poin penting dari yang telah kita sampaikan dan dari yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya sama. Tapi dalam bentuk animasi agar teman-teman sekalian bisa jauh lebih mengerti terkait pembelajaran akuntansi perusahaan dagang. Baik, mungkin sebagian dari pilihan menu pembelajaran ini telah kita bahas, telah disampaikan oleh saya. Mungkin selanjutnya untuk agar lebih memahami terkait materi pada malam kali ini, saya sediakan latihan untuk teman-teman sekalian untuk menjawabnya. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada latihan soal terkait materi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman sekalian yang bisa menjawab silakan untuk raise hand. Baik, di sini telah sampai di layar saya untuk Syadia. Dipersilakan untuk menjawab. Itu jawabannya yang A, 18 juta.
Alasannya apa tuh kalau boleh tahu? Kan itu rumus HPP itu kan presiden awal tambah pembelian dikurang presiden akhir. Jadi 5 juta tambah 20 itu kan 25 juta. Terus dikurang 7 juta jadinya hasilnya 18 juta. Baik, jawaban diterima ya. Kita lihat koreksinya. Wow, benar. Luar biasa jawabannya, Syadia. Terima kasih. Yeay. Wow, keren, keren. Kita berikan aplaus. Kita berikan aplaus. Keren, keren. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke soal selanjutnya. Baik, mungkin untuk teman-teman yang ingin menjawab bisa resign. Baik, tapi di layar saya ada yang rahasia, dipersilakan untuk menjawab. Jawabannya yang A bukan. Alasannya kenapa tuh, Kak? Karena kan di soalnya transaksi penjualan barang dagang secara tunai sebesar 8 juta itu masuknya ke kas debit 8 juta, terus kredit penjualannya juga 8 juta. Nah, terus HPP-nya, ya kan HPP sebesar 5.500.000 ada di debit sama kreditnya. Baik, baik. Jawaban akan diterima. Selanjutnya kita koreksi terkait jawabannya. Betul, luar biasa. Jawabannya adalah A. Terima kasih kepada Rian dan Syediah tadi yang telah menjawab pertanyaan yang diberikan. Berarti teman-teman sekalian telah paham nih secara garis besar terkait materi yang saya sampaikan. Baik, karena semua proses pembelajaran telah selesai kita sampaikan, telah selesai saya sampaikan, dan teman-teman sekalian telah paham terkait apa yang tadi disampaikan oleh diri saya. Semoga pembelajaran pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dapat dijadikan bekal untuk teman-teman sekalian lebih memperdalam terkait akuntansi perusahaan dagang. Mungkin untuk beberapa penutup akan saya tampilkan terkait profil saya selaku pemateri pada malam kali ini. Baik, di sini ada profil penulis, di mana saya sendiri adalah Muhammad Hedi Falianur, yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan prodi atau produk studi pendidikan akuntansi yang saat ini menempuh studi pada semester 2. Dan yang kedua, memiliki kemampuan yang ulet dan rajin dan memiliki ketertarikan pada dunia pendidikan dan finance education, serta praktisi pada dunia akuntansi. Baik, seperti itu profil singkat terkait diri saya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penutup dari presentasi kita pada malam hari ini. Baik, di sini saya mengambil beberapa kutipan dari beberapa tokoh-tokoh motivasi dan inspiratif di dunia, mulai dari Nelson Mandela, di mana pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, dan yang kedua ada Albert Einstein, di mana hidup seperti mengendarai sepeda, agar seimbang kamu harus terus bergerak, dan yang ketiga ada dari Mahatma Gandhi, di mana hidup yang berarti adalah hidup yang memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu. Diharapkan atau saya harapkan dari penutup ini bisa menjadi motivasi sendiri untuk teman-teman sekalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari dari teman-teman sekalian seperti itu. Jadi saya memberikan beberapa kalimat-kalimat motivator yang dari tokoh-tokoh terkenal di dunia seperti itu. Baik, selanjutnya telah selesailah semua pembelajaran pada malam kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir pada kelas malam kita pada kali ini. Semoga dari apa yang tadi saya sampaikan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mungkin akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, 20 menit, 20 menit. 20 menit ya, 20 menit tuh, 20 menit. 20 menit, 20 menit.